Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, welcome to my channel. Untuk materi kelas 9, kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video ini ya. Kalian sudah siap belajar? Oke, mari kita mulai. Bilangan berpangkat bulat dan sifat-sifatnya. Untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah 1. Menghitung operasi bilangan berpangkat bulat dan sifat-sifatnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Untuk materinya ada 5 subbab materi. Yang pertama, arti perpangkatan. A kali A kali A ditulis A pangkat 3. Jadi A pangkat 3 itu artinya A kali A kali A. Secara umum, bentuk umumnya jika A dipangkatkan N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. A disebut bilangan pokok. N-nya disebut pangkat atau eksponen. Contohnya 1, 2 pangkat 5. Hasilnya berapa? Kita lihat di sini. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 faktor, sebanyak 5 faktor. Di sini kita akan mencari hasilnya. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Contoh nomor 2. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya berapa? Negatif 2 pangkat 2 artinya negatif 2 kali negatif 2. Kita hitung di sini. Negatif kali negatif itu positif. 2 kali 2 4. Sehingga negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. Contoh nomor 3. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya berapa ya? Kita hitung. Negatif 2 pangkat 2 ini artinya negatifnya ini tidak ikut dipangkatkan karena di sini tidak dikurung. Bedakan dengan soal nomor 2. Nomor 2 ini ada kurungnya. Kalau yang nomor 3 ini tidak dikurung negatif 2-nya. Sehingga di sini yang dipangkatkan itu angka
2-nya saja. Negatifnya tetap di depan, kemudian 2 dipangkatkan 2, hasilnya 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Soal nomor 4. 2/3 pangkat 3. Hasilnya kita akan menghitung 2/3 pangkat 3 itu artinya 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sama dengan 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Sehingga di sini hasilnya 8/27. Berikutnya, sifat perpangkatan. Untuk yang pertama, perhatikan contoh berikut ini. 2/3 kali 2/2. Kita akan menghitungnya. 2/3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Dikali 2/2 itu artinya 2 kali 2. Kalau kita buka kurungnya, maka akan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bentuk seperti ini bisa ditulis menjadi 2/5. Sehingga perhatikan di sini, ini pangkatnya menjadi 5. Ini berasal dari 3 dan 2. Pangkat 3 dan 2. Kira-kira angka 5 ini dari mana ya? Ya, betul. Ternyata ini dijumlahkan pangkatnya. Sehingga A pangkat N kali A pangkat N, di sini bilangan pokoknya sama, dikalikan pangkatnya berbeda di sini, maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Ternyata di sini pangkatnya dijumlah. Di sini angka 5 itu berasal dari 3 ditambah 2. Itu untuk operasi perkalian. Sifat pertama, operasi perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, ternyata pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sifat yang kedua, perhatikan contohnya. 2/3 dibagi 2/2 sama dengan 2/3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2/2 itu artinya 2 kali 2. Kalau kita sederhanakan, 2 bagi 2 itu 1, 2 bagi 2 juga 1, sehingga tersisa angka 2 saja. 1 kali 1 kali 2. Ya. Atau di sini bisa ibu tulis 2/1. Hasilnya 2. Perhatikan di sini. Ini ada pembagian bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, itu sama-sama 2. Ternyata hasil akhirnya menjadi 2/1. Kira-kira angka 1 ini dari mana ya? Ya, betul. Angka 1 ini berasal dari 3 dikurangi 2. Sehingga untuk sifat yang nomor 2 kita dapat menyimpulkan
A pangkat M dibagi A pangkat N. Ingat, di sini bilangan pokoknya harus sama. Maka hasilnya A pangkat M dikurangi N. Pangkatnya ternyata dikurangi. Itu untuk sifat yang nomor 2. Jika ada pembagian bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya sama, kita tinggal mengurangkan pangkatnya. Untuk sifat yang nomor 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Kita akan menghitungnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Pangkat 2 maka menjadi seperti ini. Kemudian kita jabarkan yang di dalam kurung. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 3, ini juga artinya 2 kali 2 kali 2. Kalau kita buka kurungnya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau di sini bentuk ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 6. Ini pangkatnya menjadi 6. Kira-kira angka 6 ini dari mana ya? Iya, betul. Ternyata di sini pangkatnya tinggal dikalikan. 3 kali 2 itu 6. Sehingga sifat yang nomor 3, A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, itu hasilnya A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Sekarang untuk bilangan pokok yang berbeda. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 dikali 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Kalau kita buka kurungnya menjadi 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kalau kita kelompokkan maka menjadi 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Atau kita bisa menuliskan menjadi bentuk seperti ini. 2 kali 3 dipangkatkan 2. Jadi dari bentuk seperti ini menjadi seperti ini. Maka kita bisa menyimpulkan A pangkat N dikali B pangkat N itu hasilnya A kali B dipangkatkan N. Bilangan pokoknya dikalikan dulu kemudian dipangkatkan. Sifat nomor 5. 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Bentuk seperti ini bisa ditulis menjadi 6/3 dikali 6/3 atau bisa ditulis 6/3 dipangkatkan dengan 2. Bentuk seperti ini menjadi seperti ini. Sehingga A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A per B dipangkatkan N. Pangkat
Ibu berikan contoh. Untuk 2 pangkat 0 itu hasilnya berapa? Kita akan menghitungnya. Caranya 0 ini kita buat menjadi bentuk lain, yaitu pengurangan 2 buah bilangan yang menghasilkan angka 0. Di sini Ibu contohkan 0 ini Ibu rubah menjadi 3 dikurangi 3. Ini bebas ini, kalau 2 dikurangi 2 juga boleh, 5 kurangi 5 juga boleh. Yang penting hasil pengurangannya itu adalah 0. Sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, maka bentuk seperti ini bisa dirubah menjadi pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2 per 2 pangkat 3 ini juga artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8. 2 kali 2 ini juga 4, 4 kali 2 ini juga hasilnya 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Contoh berikutnya, 5 pangkat 0. Seperti contoh yang pertama, kita rubah 0 ini menjadi pengurangan 2 buah bilangan. Di sini Ibu contohkan 0 ini Ibu rubah menjadi 2 dikurangi 2. Pengurangan ini sesuai dengan sifat bilangan berpangkat bisa dituliskan menjadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5 per 5 pangkat 2 ini juga artinya 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25 per 5 kali 5 juga 25. 25 dibagi 25 itu hasilnya 1. Ternyata dari 2 contoh tadi, 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 5 pangkat 0 itu juga hasilnya 1. Maka bisa disimpulkan A pangkat 0 itu hasilnya 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Atau dengan kata lain, semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kecuali A-nya tidak boleh sama dengan 0 selain angka 0. Contohnya 10 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 5 pangkat 0 itu juga hasilnya 1. Berikutnya pangkat negatif. Sekarang kita akan menghitung 3 pangkat min 2 itu hasilnya berapa? Seperti tadi pangkat 0, negatif 2 kita buat menjadi pengurangan 2 bilangan yang hasilnya negatif 2. Di sini Ibu contohkan 2 dikurangi 4. Untuk ini bisa dibuat menjadi seperti ini. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4. Karena di sini pengurangan. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali
kali 3. Kalau kita sederhanakan bentuk ini, maka menjadi 3 bagi 3 itu 1, 3 bagi 3 itu juga 1, 1 kali 1 itu 1. Untuk penyebutnya di sini tinggal 3 kali 3. Ini menjadi angka 1 karena sudah disederhanakan dengan 3 yang di atas ini. Sehingga bentuknya menjadi 1 per 3 kali 3. Atau bisa Ibu tulis menjadi 1 per 3 kali 3 itu 3 pangkat 2. Sama dengan 1/9. Yang kalian perhatikan di sini, 3 pangkat min 2 ternyata itu sama saja dengan 1 per 3 pangkat 2. Pangkatnya di sini negatif, di sini menjadi positif tapi dibuat 1 pernya. Sehingga kita bisa menyimpulkan A pangkat min N itu artinya 1 per A pangkat N. Di sini, lihat di sini pangkatnya negatif menjadi positif tapi dibuat 1 pernya. Pangkat min 1 sama dengan 1 per 5 pangkat 1. Pangkat negatif menjadi pangkat positif tapi menjadi 1 pernya. 1 per 5 pangkat 1 sama dengan 1 per 5 pangkat 1 itu 5. Sehingga 5 pangkat negatif 1 itu hasilnya 1 per 5. Contoh nomor 2, 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan kita arahkan ke kesimpulan tadi, definisi tadi. 4 pangkat min 3 itu artinya 1 per 4 pangkat 3. Ini negatif jadi positif tapi dibuat 1 pernya. Sama dengan 1 per 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 1 per, kita hitung yang bawah ini bentuknya 4 kali 4 itu 16, 16 kali 4 itu 64. Sehingga hasilnya 1 per 64. Ya, nomor 3. Contohnya 6 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 6 pangkat 2 sama dengan 1 per 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6. 6 kali 6 itu 36. Sehingga di sini 6 pangkat negatif 2 itu artinya 1 per 6 pangkat 2 sama dengan 1 per 36. 5 pangkat negatif 2 ditambah 5 pangkat negatif 1 ditambah 5 pangkat 0. 5 pangkat negatif 2 itu artinya 1 per 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat negatif 1 itu artinya 1 per 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0 hasilnya 1. Ingat, semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kita hitung yang ini. 5 pangkat 2 itu menjadi 5 kali 5. 1 per 5 kali 5 ditambah
1/5 pangkat 1 itu 5, ditambah 1. 1/5 kali 5 itu 25, ditambah ini 1/5 ditambah 1. Ini penjumlahan pecahan materi kelas 7. Kalian masih ingat ya, ini penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 25. 25 bagi 25 itu 1, 1 kali 1 itu 1, ditambah yang ini 25 bagi 5 itu 5, 5 dikali 1 itu 5. Yang ini 1 itu sama dengan 25/25, sama dengan 25. Kita jumlahkan pembilangnya, 1 ditambah 5 itu 6, 6 ditambah 25 itu 31, sehingga hasilnya 31/25. Atau ini kalau dibuat menjadi pecahan campuran menjadi 31 bagi 25 itu dapatnya 1. 1 kali 25 itu baru 25. Untuk ke 31 kurangnya 6. Maka ini kalau dirubah menjadi pecahan campuran itu hasilnya 16/25. Berikutnya pangkat pecahan. Definisinya, A pangkat M per N itu bisa ditulis menjadi akar pangkat N A pangkat M. Contohnya 25 pangkat 1/2. Secara definisi kita lihat di sini, maka ini bisa ditulis menjadi akar pangkat 2 dari 25 pangkat 1. Atau biasanya kalau akar pangkat 2 di sini angka 2-nya tidak perlu ditulis. Dan 25 pangkat 1 itu 25. Akar 25 itu 5. Kenapa 5? Karena 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Maka di sini 25 pangkat 1/2 itu hasilnya 5. Contoh berikutnya 8 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1, sama dengan akar pangkat 3 dari 8. 8 pangkat 1 itu 8. Hasilnya 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ingat materi akar kelas 7. Berikutnya 64 pangkat 2/3. Hasilnya berapa ya? Kita akan hitung menggunakan definisi. Cara pertama kita gunakan definisi. Untuk ini 64 pangkat 2/3 itu bisa ibu tulis ke bentuk apa? Yaitu menjadi akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2. Akar pangkat 3, 64 pangkat 2 itu artinya 64 kali 64.
64 kali 64 itu hasilnya 4096. Kemudian ditarik akar pangkat 3, hasilnya 16. Untuk cara pertama ini agak sedikit susah ya. Kita lihat cara kedua, karena kita harus menarik akar ini. 4096 itu akar pangkat 3 dari apa? Kita akan menggunakan cara sifat. 64 pangkat 2/3 itu sama dengan berapa? Caranya untuk memakai cara sifat, kita buat 64 di sini menjadi berapa pangkat 3? Kenapa ini harus angka 3 atau pangkat 3? Nanti kita akan menyederhanakan biar 3 ini dan ini bisa disederhanakan atau bisa dicoret. Maka usahakan kita buat menjadi bentuk lain, bilangan berpangkat, tetapi pangkatnya usahakan sama dengan penyebutnya. Ya, kita akan mencari di sini 64 itu berapa pangkat 3 ya? Ya, ternyata 64 itu adalah 4 pangkat 3. Jadi di sini 64 ini itu kita buat menjadi 4 pangkat 3. Kemudian kita akan menyederhanakan bentuk ini. Ingat ya, sifat yang tadi bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan dipangkatkan terus dipangkatkan lagi, ternyata pangkatnya dikalikan. Kita akan lihat di sini. Ini menjadi 4 pangkat 3 kali 2/3. 3 ini dengan 3 ini bisa disederhanakan atau dicoret, 3 dengan 3 dicoret sehingga tersisa 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu hasilnya 4 kali 4 itu hasilnya 16. Cara 1 dengan definisi, cara 2 dengan sifat, hasilnya sama. Yang ini lebih mudah menurut ibu, guru ini lebih mudah. Cara yang kedua ini sedikit agak rumit karena harus menarik akar. Ini agak besar ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, negatif 32 pangkat 2/5 ditambah 81 pangkat 3/4. Seperti yang tadi kita bentuk negatif 32 itu menjadi bilangan berpangkat bentuk lain. Nah, di sini kita usahakan, kita lihat di sini. Untuk pangkatnya di sini penyebutnya 5. Kita usahakan pangkatnya menjadi di sini pangkat 5 bentuk lainnya. Nanti biar ini dengan ini bisa dicoret. Negatif 32 itu berapa pangkat 5? Kita akan mencarinya di sini. Ditambah untuk 81 juga seperti itu. 81 ini kita akan merubahnya menjadi berapa pangkat 4. Kenapa di sini 4? Ini nanti kita bisa menyederhanakan dengan penyebutnya yang ini. Misalkan ini dan ini sama ya. Oke, berikutnya negatif 32 itu ternyata itu negatif 2 pangkat 5. Negatif 2 pangkat 5 itu hasilnya negatif 32. Kemudian di sini berapa pangkat 4? Hasilnya 81. Ternyata di sini 3 ya. 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Nah, setelah kita menemukan bilangan pokoknya ini, kita akan mengalihkan pangkatnya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Negatif 2 pangkat 5 kali 2/5. Pangkatnya dikalikan nanti. Ditambah 3 pangkat
4 kali 3/4. Kita sederhanakan. 5 bagi 5 itu 1, ya. 4 bagi 4 itu juga 1. Sehingga tersisa di sini pangkatnya menjadi pangkat 2, yang ini pangkat 3. Sehingga hasilnya negatif 2 pangkat 2. Nah, ini dari usul sederhanakan. Ditambah 3 pangkat 3. Ini dan ini sudah disederhanakan. Kita menghitungnya. Negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif 2 kali negatif 2 ditambah 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Negatif kali negatif itu positif. 2 kali 2 itu 4 ditambah 3 kali 3 itu 9. 9 kali 3 27. 4 ditambah 27 hasilnya 31. Bagaimana materinya? Kalian sudah paham? Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.